Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Putri Rahayu, NPM 2104040200011, Prodi Akuntansi. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia tentang praktik berbicara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Amirul Halim MPD. Di sini saya akan membahas materi perkuliahan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum ke materi tersebut, saya ingin bertanya, apa sih bahasa Indonesia itu? Ya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Saya akan membahas sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan ini tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada lebih tinggi di atas bahasa-bahasa daerah tentunya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi tentunya. Namun, bahasa juga memiliki sejumlah fungsi lainnya, yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan, tumbuh kembang bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk mengekspresikan diri tentunya. Yang kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini mempermudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar suku-suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, fungsi bahasa yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam fungsi ini, fungsi bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah lainnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi perkuliahan bab kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.